Tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat, Pak Ustaz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia, Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Cokro TV, jumpa lagi di Ngaji Pinggir Jurang. Bersama saya Ahmad Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayani. Wah, gimana kabarnya nih Mas Kajito? Kabar sehat Mas Firdaus, alhamdulillah baik. Ya, sudah nggak terasa ya. Ngaji Pinggir Jurang sudah mau masuk ke episode keempat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ke penonton yang masih setia menonton Ngaji Pinggir Jurang. Ya. Ini Mas, hari ini kita akan bahas soal pemaksaan jilbab. Ya. Jadi belakangan ini sekitar 2 tahun ini ya, rame banget soal pemaksaan jilbab di sekolah. Sekolah ya? Itu sekolah negeri berarti? Sekolah negeri. Oh, jadi ya. seperti contoh ada di Sragen, di Jogja. Yang paling ramai itu di Padang. Di Sumatera Barat ya, Padang ya. Jadi yang dipaksa itu bukan hanya siswi muslimah, tapi siswi non-muslim juga dipaksa untuk memakai jilbab. Luar biasa. Bahkan efeknya itu dahsyat sekali. Jadi orang tua siswi non-muslim ini karena tidak menerima aturan itu, akhirnya dia sama pihak sekolah diminta untuk keluar. Akhirnya dia bikin video. Ya. Ramai kan videonya, kemudian sama netizen malah semacam diboikot. Jadi usaha dia bangkrut gara-gara diboikot itu. Nah, gimana nih Mas Kajito melihat kasus seperti ini? Ya, pemaksaan apapun itu ya, mau jilbab mau apa, itu jelas tidak boleh, itu yang pertama. Mengingat pertama negara kita bukan negara Islam ya. Jadi memaksakan syariat Islam di Indonesia itu salah secara hukum ya. Nggak boleh dong. Negara Pancasila, negara yang sudah dirumuskan bersama-sama. Karena kalau dulu kita pakai syariat Islam, itu sebagian wilayah di Indonesia akan merdeka sendiri. Jadi negara sendiri nggak mau. Karena ini negara bersama, satu untuk semua gitu. Jadi memaksa pemakaian jilbab bahkan pada orang Islam sendiri itu nggak boleh atas dasar hukum negara. Kecuali kalau kamu negaranya negara agama ya, kan hukumnya hukum agama dong, dan itu memang menegakkan hukum agama. Silahkan kalau itu. Tapi kan ada aturan soal pemaksaan jilbab itu kan akhirnya menuai pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung, ada yang menolak. Mendukung maksudnya dipaksa? Iya. Kalau yang mendukung bilang bahwa, wah ini kan aturannya bagus. Jadi, sesuai syariat. Sesuai syariat Islam. Ya. Siswi dilatih ya untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah ini kan bagus. Kenapa harus ditolak? Gitu, kalau peraturan itu di sekolah Islam, silakan aja. Di sekolah Hindu pakaiannya adat Bali misalnya. Di sekolah Kristen adat mana atau pakai adat yang disepakati sesuai dengan simbol-simbol Kristen misalnya. Silakan aja. Sekolah Islam silakan aja yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai jubah misalnya atau pakai celana panjang gitu kan. Monggo aja, bebas. Tapi kalau sekolah negeri itu kan sekolah bersama. Ada muslim, ada non-muslim gitu. Nggak boleh dong dipaksakan bahwa yang non-muslim harus ikuti aturan Islam. Itu pemaksaan. Yang Islam aja nggak boleh. Apalagi non-muslim gitu loh. Karena bukan negara Islam Indonesia. Tapi kalau untuk yang siswi muslimah, yang muslimah juga nggak masalah kan harusnya. Karena kan ini sesuai dengan syariat Islam. Nah itu balik seperti lagi. Contohnya nih, saya bacakan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 58. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allah ghafurur rahima. Jadi wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Di ayat ini kan sudah jelas, Mas. Betul. Bahwa seluruh perempuan mukmin, Ya. muslimah itu kan diminta untuk Diperintahkan. diperintahkan untuk menutup aurat, untuk Ya. menutup jilbab Ya, itu, bahasanya memakai itu jilbab menjulurkan ya, Ya. menjulurkan jilbab mereka. Baik, pertama kita harus balik lagi ke dasar hukum dulu ya. Kan Mas Firdaus seolah-olah menunjukkan bahwa hanya ada satu hukum bahwa jilbab itu wajib. Sebenarnya nggak begitu. Ya, ini coba saya baca lagi di surat An-Nisa ayat 31 untuk silakan. menegaskan bahwa jilbab itu memang wajib. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Al-ayah. Ya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Ya. Nah, ini kan kedua ayat ini jelas sekali. Betul. Ya, memerintahkan muslimah untuk memakai jilbab itu. Ayat pertama dulu ya, Oke. sebelum yang kedua. Ini soalnya kalau nggak dikupas satu-satu kita nggak jelas. Maksud ayat ini apa sih? Kalau kita mengacu pada terjemahan, memang ada pemaknaan yang umum. Tapi tafsir sebenarnya nggak begitu gitu. Itu yang pertama. Hukum Islam itu kan memang mayoritas ulama, apalagi yang salaf ya. Kita harus membedakan dulu ulama salaf dan ulama modern. Ulama modern itu yang 1800 sekian, yang sudah punya pemikiran-pemikiran modern untuk berijtihad, untuk merumuskan kembali hukum-hukum Islam. Nah, itu kita sebut aja ulama modern ya, 1800 sekian. Ulama sebelumnya kita anggap ulama salaf. Itu biar gampang aja, sebenarnya banyak ininya, cabang-cabangnya. Nah, jadi di ulama-ulama ini, terutama di ulama modern tadi, itu sudah mulai merumuskan kembali, karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai konteks. Contoh ayat yang pertama Anda sebut tadi, bahwa perempuan itu atau istri Nabi ya di sana sebenarnya. Karena asbabun nuzulnya itu kalau nggak salah Aisyah atau salah satu istri Nabi ditemani oleh seorang teman, mungkin pembantu gitu ya. Itu di luar Madinah waktu itu. Artinya entah itu perjalanan ke Madinah atau entah itu baru keluar dari Madinah. Pokoknya di dekat Madinah, istri Nabi keluar buang hajat. Namanya di padang pasir itu kan, buang hajatnya di padang pasir juga dong. Nah, ketika sedang buang hajat itu digoda oleh laki-laki, gitu kan. Makanya kemudian turun ayat ini supaya dia tadi ayatnya yang pertama menjulurkan ya. Iya, menjulurkan atau menutupi dadanya gitu ya. Ya. Kira-kira begitulah. Karena memang dalam konteks Arab waktu itu dibedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak. Perempuan budak memang tidak memakai penutup kepala. Perempuan merdeka memakai penutup kepala. Makanya untuk memisahkan ini status sosial bahwa perempuan itu merdeka atau perempuan itu budak, mereka mengenakan di situ disebut jilbab ya. Sebenarnya itu kain yang besar, yang panjang, yang menutupi tubuh. Ada istilah lain kerudung ya. Kalau kerudung kan agak di dalam jilbab. Kalau kerudung mungkin di Indonesia agak beda, Mas. Iya, maksudnya itu khimar atau apa itu sebutannya itu untuk daleman gitu. Jilbab itu kalau di dunia modern kita tuh abaya sebenarnya. Jadi kayak jubah pakaian luar lah. Kalau dulu kan belum ada mungkin ya. Jadi bentuknya cuma kain besar panjang udah dipakai untuk menutupi tubuh. Kira-kira begitulah. Dan ini untuk membedakan status sosial tadi antara orang merdeka dengan budak. Sebenarnya kan begitu konteks ayatnya ya. Kenapa begitu? Supaya tidak diganggu. Karena ketika laki-laki usil yang ganggu itu alasannya apa? Loh itu kan budak. Budak kan bebas untuk diganggu. Karena waktu itu namanya budak kan dianggap properti kan.
Makanya ketika sekarang perbudakan sudah tidak ada, ditiadakan, konteksnya, ilat hukumnya sudah nggak ada gitu loh. Jadi menyuruh perempuan untuk membedakan diri dengan budak itu sudah nggak ada, ilat hukumnya nggak ada. Bahkan ada yang bilang kalau oke lah perbudakan sekarang tidak ada, tapi ketika muslimah itu diminta untuk tidak memakai jilbab untuk membedakan itu, jadi seolah-olah kita ini kembali lagi ke zaman jahiliyah lagi. Lah makanya. Jadi karena di masa jahiliyah yang tidak pakai jilbab itu hanya budak. Gitu. Karena itu konsensus sosial waktu itu di Jawa juga ada dulu dalam cerita bukunya Pram itu juga begitu. Perempuan merdeka memakai penutup kepala waktu itu, entah bentuknya apa gitu ya, saya agak lupa. Tapi budak nggak boleh. Kalau budak memakai penutup kepala dipukul. Kamu tuh kayak orang merdeka gitu. Istilahnya begitulah. Nah konteksnya sama sebenarnya di zaman Nabi itu untuk membedakan perempuan merdeka dengan budak. Namanya istri Nabi masa digodain kan nggak sopan. Ketika ditegur, loh kamu kok berani godain? Loh tak kira itu budak tadi. Dia nggak pakai penutup kepala gitu loh. Makanya ketika konteks itu nggak ada, kita harus kembalikan ke maksud ayat. Tujuannya apa sih ayat itu? Supaya tidak diganggu. Kan gitu di akhir ayat tadi disebutkan. Oh ini. Ya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Supaya tidak diganggu perempuan itu. Tujuannya kan itu. Nah ketika perbudakan sudah nggak ada, otomatis sudah nggak ada alasan dong. Saya mau godain ini, kan dia nggak pakai kerudung. Dia budak gitu kan. Nggak ada alasan itu lagi. Makanya ketika ilat hukumnya sudah nggak ada, konteks itu nggak bisa dipakai untuk mewajibkan ya perempuan menutupkan jilbabnya ke badannya untuk membedakan dengan budak. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua Terus tadi. kalau yang soal ayat yang kedua tadi itu kan konteksnya akan berbeda, Mas. Jadi di sini wa kullil mu'minati yaghdudna min absarina wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini malah lebih spesifik lagi. Kalau tadi ilat hukumnya supaya nggak diganggu kan, atau untuk membedakan budak dengan orang merdeka. Yang sekarang lebih jelas lagi sebenarnya ini soal tata krama, soal moral, soal kesopanan. Makanya di sana kan jangan kamu harus merendahkan pandanganmu, menundukkan ya pandanganmu. Tujuannya apa? Jangan jelalatan. Ada cowok ganteng diliatin, nggak boleh dong. Itu nggak sopan namanya gitu loh. Nanti yang cowok juga ngeliatin, akhirnya kan timbul sesuatu yang nggak diinginkan. Itu tujuannya itu untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan. Kalau di tafsir itu ada banyak ya, ada yang maksudnya bukan zahir itu, artinya ya sesuatu yang batin gitu kan. Kemudian di situ juga supaya tidak menampakkan perhiasan. Illa ma dhara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhara minha. Artinya bahwa kalau dalam dalam pemaknaan umum, dalam terjemahan lah, itu di perhiasan secara umum ya, atau kecantikan, bahkan gitu ada yang memahami begitu ya, tidak boleh menampakkan kecantikannya seperti menampakkan rambut. Bukan itu sebenarnya terjemahannya. Zinah di sana itu benar-benar perhiasan. Makanya di terjemahannya itu ada dua ya. Ada yang menyebut bahwa perhiasan itu yang melekat secara lahir, wajah, telapak tangan gitu ya, atau leher, atau yang sesuatu yang indah lah. Ada yang dibuat sebenarnya gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung gitu ya. Ada yang menyebut lagi, ulama yang lain menyebut lebih spesifik, ada yang celak, make up lah kalau orang sekarang gitu ya, dan sebagainya. Tapi spesifik di situ ya, kalau saya mengutip tafsir, ulama tafsir, terutama Imam Tobari ya, disebutkan bahwa zinah di sana atau perhiasan di sana itu gelang tangan, anting-anting, kalung, gelang kaki bahkan. Di akhir ayat disebutkan bahwa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Artinya bahkan memukulkan kaki ya. Kan ada gelangnya kan, ada loncengnya lah, ada gemerincingnya supaya didengarkan bahwa oh kamu pakai gelang kaki. Itu nggak boleh. Kan, biar ketahuan, kan? Flexing maksudnya. Itu nggak boleh. Jadi kalau sekarang kan masih umum, Mas. Jadi pakai jilbab semua pakai, terus kalungnya ditaruh di luar. Itu malah menyalahi ayat ini, gitu loh. Oh begitu. Itu malah itu justru dia tidak
mentaati perintah Quran. Kalau dia taat, sebenarnya yang dilarang apa? Flexing. Kamu jangan flexing, jangan pamer gelang, jangan pamer kalung. Bahkan ketika perempuan pakainya panjang, kamu jangan memukulkan kakimu supaya gemerincing gelangmu itu loh didengar orang, pamer gitu kan. Jadi ini yang dimaksud, bukan ini perintah untuk kamu menutup, bukan. Sebenarnya tujuannya kalau saya memahaminya mengajari perempuan muslimah untuk bersikap sopan. Jangan jelalatan dong matamu gitu ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ketika perempuan itu melepas jilbab dan semuanya rambutnya kelihatan, itu seperti dianggap seperti tabarrujna wala tabarrujna. Di Quran itu ada, Mas. Wa qarna bismillahirrahmanirrahim wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jadi ketika seseorang itu melepas jilbab, rambutnya kelihatan, itu dianggap sebagai ya seperti cara berpakaian, cara penampilan orang-orang jahiliyah malah, Mas. Ya. Jadi memang tadi yang saya sebut bahwa kemudian ada kelompok konservatif yang menyebut ketika melepas jilbab perempuan itu tabarruj katanya. Tabarruj itu apa sih? Ada yang bersolek. Ada yang mana begitu. Kalau yang umum kan dianggap ya penampilan. Padahal terjemahannya tabarruj itu sebenarnya di tafsir itu ada banyak ya, tapi saya ambil satu. Ya. Salah satunya menyebutnya tabarruj itu apa sih? Lahunna misyah wa takassur wa taghannuj. Misyah itu dalam terjemahan yang lain, misyah itu kan cara jalannya ya. Diterjemahkan tabakhtur, sombong, penuh kesombongan. Jadi tabarruj yang dipahami di ayat itu sebenarnya adalah berjalan dengan angkuh, dengan congkak. Balik lagi ke riya tadi, pamer tadi. Flexing tadi, mentang-mentang gelangnya gede, kalungnya yang paling baru, antingnya yang paling cihui, jalannya tegak gitu ya, sombong, apaan loh, gitu kan. Nggak boleh, itu yang dilarang sama Quran. Makanya yang tidak boleh tabarruj di sini juga begitu. Lahunnal misyah, dia caranya tuh sombong jalannya, congkak. Kemudian watakasur, takasur tuh rusak atau patah-patah atau lenggak-lenggok. Jalannya tuh lenggak-lenggok, disengaja gitu loh. Supaya memancing perhatian, supaya diperhatikan laki-laki lah atau perempuan lah, siapapun yang perhatikan dia. Itu kan nggak boleh riya, nggak boleh flexing. Gitu loh. Itu tujuannya begitu, mendidik moral perempuan muslimah supaya nggak tabarruj. Jadi jangan dimaknai tabarruj itu hanya membuka jilbab terus pamer make up. Enggak. Justru yang pertama yang nggak boleh itu tabakhtur tadi atau lahunal misyah. Semua takasur. Jalannya lenggak-lenggok. Kemudian taghannuj itu genit ya. Menggoda. Jadi saya nggak tahu cara menggoda itu gimana, kan saya bukan perempuan ya. Artinya dia sengaja cara jalannya itu supaya menimbulkan gairah pada lawan jenis misalnya, atau memang sejenis. Kita nggak tahu preferensi ininya ya. Artinya bahwa di ayat ini ya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Di situ juga disebutkan al jahiliyatil ula. Artinya jahiliyah, zaman jahiliyah awal. Nah, itu juga ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyebut zaman jahiliyah awal itu maksudnya jahiliyah zaman Nabi Isa, setelah Nabi Isa sampai sebelum Nabi Muhammad. Itu jahiliyah, itu secara umum yang kita pahami itu ya, Arab jahiliyah itu. Ada yang menyebut setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, makanya dikaramin sama banjir karena itu jahiliyah orangnya. Ada macam-macam lah. Intinya adalah tabarruj di sini itu tidak seperti yang dimaknai oleh kelompok konservatif bahwa kalau kamu membuka jilbab, kamu tabarruj, bukan begitu. Tapi ada juga hadis, Mas. Ya. Jadi hadis, saya bacakan hadisnya ya. Anna Asma bint Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahidha lam taslu ayyura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Jadi suatu saat Asma binti Abi Bakar itu menemui Rasulullah. Dan dia itu kalau di sini dijelaskan wa 'alaiha thiyabun riqaqun. Dia memakai pakaian yang tipis.
Dan Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagul mahid lam tasluh ayyura minha." Wahai Asma, ketika perempuan itu sudah haid, berarti sudah balik ya, maka tidak layak untuk diperlihatkan auratnya. Illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. Dan wa asyara ila wajhi wa kafai. Dan Rasulullah itu menunjuk pada wajah dan tangannya. Jadi di sini dianggap sebagai yang dimaksud sebagai aurat itu akhirnya wajah dan yang bukan aurat ya, maksudnya wajah sama telapak tangan itu. Selain itu dianggap sebagai aurat. Ya, hadis ini memang cukup masyhur ya dan digunakan sebagai dalil. Ada beberapa hadis yang lain sebenarnya. Tapi saya ingin fokus ke hadis ini ya. Hadis ini derajat hadisnya dulu. Itu memang ada yang menyebut sahih seperti Albani, itu menyebut sahih itu. Tapi beberapa ulama yang lain menyebut itu mursal. Artinya syaratnya terputus. Dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Tabi'in itu nggak ketemu Rasul padahal. Harus ke sahabat dulu dong. Nah, khusus hadis ini ada yang menyebut, atau beberapa ulama bahkan, ulama hadis yang menyebut itu mursal. Hadisnya terputus dari Nabi. Makanya lemah ininya ya, periwayatnya. Itu yang pertama, dari segi sanad dulu. Yang kedua dari segi matan ya, dari redaksi. Asma menurut para ulama itu perempuan soleh yang taat. Mustahil seorang Asma ketemu Nabi pakaiannya tipis. Itu merendahkan Asma. Jadi hadis ini berbahaya menurut ulama ini karena ini mendiskreditkan seorang Asma yang solihah, yang baik, yang bermoral, pakaiannya sopan. Loh, kenapa kok di riwayat hadis ini dikatakan begitu? Jadi secara matannya hadis ini nggak bagus gitu loh. Makanya nggak bisa dijadikan acuan. Karena logikanya udah nggak masuk gitu. Orang yang solihah, orang yang baik, yang biasa sopan, masuk ketemu Nabi loh. Kalau ketemu tukang di pasar jual sayur ya oke lah. Ketemu Nabi. Gak mungkin dong sembarangan ketemu Nabi, persiapan dong. Sesopan mungkin, sebaik mungkin dan seterusnya. Nah, ini yang yang membuat hadis ini juga sesuatu hal yang perlu diperjelas lagi. Gitu. Jangan mentang-mentang hadis, pakai hadis. Derajatnya hadis itu apa? Sahih, dhaif, mursal tadi atau apa gitu. Banyak ininya. Dan ketika kita membuat sebuah dalil ya, hukum, itu nggak bisa sembarangan. Harus kuat hadisnya, rujukannya harus ada, Qur'annya harus kuat, hadisnya tapi harus kan kuat. Ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama itu kan sepakat Mas, bahwa yang bukan aurat itu hanya wajah sama tangan. Bahkan Imam Syafi'i itu berkata, qala Syafi'i rahimahullah al-mar'atu auratun wa yajibu 'alaiha satruha. Imam Syafi'i itu bahkan mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat, maka wajib ditutupi. Itu. Soal aurat ini sebenarnya tadi illa ma dhahara minha itu juga terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di sini memang jumhur ulama menyebut jilbab itu wajib. Meskipun ada tuh beberapa ya, bukan hanya satu. Ada beberapa ulama yang menyatakan nggak wajib gitu. Artinya bahwa seperti kalau contohnya siapa Mas? Kalau yang sekarang ulama-ulama yang Quraisy Shihab misalnya, Fasir, ada juga siapa itu ulama NU, saya lupa persisnya namanya. Itu juga. Tapi kalau Quraisy Shihab itu kan pernah dikomentari sama Ustadz Abdul Somad. Jadi dalam suatu majelis Ustadz Abdul Somad itu ditanya sama jemaahnya, Ustadz, ini ada ulama alim, tapi ulama alim Quraisy Shihab, tapi anaknya tidak pakai jilbab. Apakah dia itu orang sesat? Jadi Ustadz Somad ditanya sama jemaahnya, kemudian Ustadz Somad menjawab, dia tuh ya menjawab kalau Quraisy Shihab itu menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak hatinya. Jadi dia menuduh atau dia menganggap Quraisy Shihab itu menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kehendak hatinya. Tapi Ustadz Abdul Somad tidak mengatakan kalau Quraisy Shihab itu tersesat. Dia cuma bilang kalau Quraisy Shihab itu keluar dari pendapatnya itu keluar dari jumhurul ulama. Jadi ulama mayoritas. Itu gimana itu Mas? Sebenarnya pendapat
Quraisy Shihab itu bukan pendapat baru ya, terutama ulama-ulama Mesir itu sejak lama sudah ada beberapa yang menyebut jilbab itu nggak wajib. Saya menggarisbawahi ulama modern ya, karena 1800 sekian sampai sekarang itu kan mulai ijtihad, mulai menafsirkan ulang karena menurut mereka sudah nggak relevan. Seperti tadi ayat yang menyebut atau memerintahkan istri Nabi untuk menutupkan jilbabnya itu supaya nggak diganggu, supaya membedakannya dengan budak. Sudah nggak ada budak kok. Berarti kan nggak relevan lagi ini sebagai pijakan untuk menyebut jilbab itu wajib berdasarkan ayat itu, gitu loh. Ayat berikutnya juga gitu, illa ma dhahara minha tadi itu juga ditafsirkan ulang. Secara umum, illa ma dhahara minha itu diterjemahkan sebagai pakaian sebenarnya. Meskipun Imam At-Tabari atau siapa penafsir yang lain, mufassir yang lain menyebut wajah dan telapak tangan misalnya. Tapi secara umum bahkan di qaul Imam Tabari itu menyebutkan bahwa mayoritas pakaian yang illa ma dhahara minha. Nah, di sini yang jadi poin penting. Pakaian itu kan produk kebudayaan. Gitu. Illa ma dhahara minha, kecuali pakaiannya. Pakaiannya itu kalau patokannya budaya Arab zaman dulu yang kalau bahkan ditafsir ulama salaf tadi yang sangat kuno tadi itu seluruh badan kecuali mata satu. Bayangin, kayak penembak jitu nih. Nah, seperti itu tafsiran mereka, gitu loh. Karena memang budaya mereka begitu waktu itu. Gitu. Meskipun kemudian ada ulama Tunisia itu Asyur, Ibnu Asyur atau siapa itu menafsirkan, oh itu sudah nggak bisa dipakai, itu kan budaya setempat. Dia masih mewajibkan jilbab, tapi jilbab yang sesuai kondisi wilayah. Kayak kalau kita pakai kerudung gitu. Artinya memang belum keluar dari situ, tapi ada ulama yang mengatakan oh itu nggak wajib. Karena patokannya tadi illa ma dhahara minha. Jadi ma dhahara minha itu disesuaikan dengan konteks. Dengan konteks budaya. Pakaian budaya di situ seperti apa yang biasa dipakai orang biasa dipakai itu. Karena di Arab waktu itu batas kesopanannya. Itu bahkan aurat ketika sholat dan aurat ketika mereka keluar sesuai tafsir tadi itu lebih parah lagi ketika keluar karena seluruh tubuh kecuali mata satu ketika keluar rumah. Padahal ketika sholat ya cukup ditutup aja telapak tangan sama wajah kelihatan. Itu jumhur ulama pendapatnya ya ketika aurat sholat dan aurat di luar sholat. Ya makanya dari aurat sholat itu sudah ketahuan Mas. Jadi di sholat aja yang boleh ditampakkan itu wajah sama tangan. Justru karena berarti kan ini menunjukkan bahwa ya itulah aurat wanita. Ya belum tentu. Aurat wanita muslimah. Aurat sholat ketentuannya dari Allah, dari Tuhan. Aurat di luar sholat ketentuannya itu kesepakatan masyarakat aja. Contohnya dalam tradisi Arab kalau di dalam rumah boleh kelihatan leher, wajah, betis, ya paha. Untuk sesama mahram ya, boleh kelihatan. Tapi di luar rumah harus ditutup semua kecuali mata satu. Gitu. Ada yang bilang 2 mata, ada yang bilang pokoknya banyak lah tafsirnya gitu kan. Mayoritas memang bahkan mata pun nggak boleh kelihatan. Gitu. Intinya tafsir atau standar hukum moral mereka, kesopanan mereka waktu itu begitu. Gitu. Faktanya sekarang Saudi Arabia tidak mewajibkan jilbab di depan umum. Ayo, gimana ini? Apa mereka kurang ulama? Apa mereka sudah mulai ingkar sunnah atau apa istilahnya? Apa mereka mulai balelo? Mulai modern? Mulai liberal? Karena mereka juga meyakini apa yang mereka sepakati selama ribuan tahun itu tradisi Arab. Tradisi itu boleh bergerak, budaya itu boleh berubah. Kan itu. Jadi yang terjadi di Arab itu perubahan budaya. Bukan perubahan hukum Islam sebenarnya. Jadi yang penting masih dalam sopan gitu maksudnya. Iya, standar sopannya apa? Kalau Indonesia ya kita pakai di bawah lutut perempuan, pakai itu udah sopan. Kalau kamu berbikini ya di Indonesia di depan umum ya itu nggak sopan dong. Gitu loh. Jadi standar sopannya apa? Itu aja yang dipakai atau maksimal oke lah. Pakai kerudung misalnya kalau pengajian supaya membedakan kamu dengan tidak sedang pengajian, sedang ngaji pakai kerudung aja. Itu udah sopan. Gua perlu diikat matanya harus kelihatan satu dan seterusnya. Karena kan sebenarnya soal jilbab, kewajiban jilbab atau tidak itu kan berkaitan erat dengan masalah aurat sebenarnya. Betul. Mas. Ada yang menganggap bahwa rambut itu aurat,
Nah, Sebagian menganggap bahwa rambut itu bukan bagian dari aurat itu. ya, makanya itu standar kesopanan, standar moral masyarakat. Dan kebanyakan ulama salaf standarnya ya kebudayaan Arab, ya, sejak zaman Nabi sampai zaman mereka, sampai 1800-an. Sesudah itu baru loh, ternyata kebudayaan manusia tuh banyak banget. Nggak hanya Arab loh, nggak hanya Syam, nggak hanya ini, tapi ada Indonesia, ada Eropa, ada macam-macam, ada Cina. Dulu bahkan di zaman Nabi sudah ada Cina sebenarnya ya. Cuman ya belum banyak itu yang memahami itu. Kebudayaan itu sangat luas. Jadi kalau kebudayaan Arab dijadikan patokan untuk kebudayaan dunia, ya aneh sekali. Gitu. Patokan untuk sholat, oke, itu kebudayaan dunia. Kebudayaan Islam itu. Aurat ketika sholat itu kebudayaan Islam. Tapi aurat di luar sholat enggak dong. Itu kan tujuannya batas kesopanan. Illa ma dhahara minha, itu ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks masyarakat di wilayah tersebut. Bahkan tadi yang Tunisia, ulama Tunisia menafsirkan enggak harus mata satu, pakai kerudung aja udah oke. Itu batasan jilbabnya begitu. Sesuai dengan konteks budaya. Sesuai dengan konteks budaya. Makanya kalau di Indonesia saya agak heran ya. Orang kan nggak boleh tabakhtur, sombong, angkuh, congkak, pamer, ya, flexing. Seperti ayat tadi. Matanya juga dijaga, nggak boleh jelalatan, lihat cowok ganteng meleng. Nggak boleh. Itu yang diajarkan oleh ayat tadi sebenarnya. Nggak boleh ria, nggak boleh flexing. Ini pakai jilbab, kalungnya di luar, rumbel-rumbel. Kamu kan flexing juga itu. Gitu loh. Jadi apa gunanya kamu menutup kepalamu, kamu memamerkan perhiasanmu, atau kamu pakai itu yang luar biasa itulah. Badai, apa itu yang di badai itu? Pokoknya yang aneh-aneh itu loh. Atau kamu pakai gelang tangan apa jam yang mahal atau apa, flexing lah tas kamu yang luar biasa miliaran itu harganya. Flexing juga pada akhirnya, padahal itu yang dilarang oleh Quran tadi. Kamu tak boleh takonus, nggak boleh sok ini apa sok genit ya, jalanmu nggak boleh takasur, patah-patah, lenggok-lenggok gitu loh. Itu yang harus dipatuhi, bukan kamu malah memaksakan pemakaian jilbab pada non muslim. Itu sudah salah kaprah. Memaksakan jilbab pada muslim aja kamu udah salah kok di Indonesia ini. Wong Saudi Arabia yang negara Islam sudah nggak pakai jilbab loh kok. Kita malah mundur, itu kan aneh sekali gitu loh. Oke, kamu meyakini jilbab itu wajib. Oke, untuk dirimu kan. Silakan, kamu nggak boleh maksa orang lain. Ini bukan negara Islam. Sekali lagi, Indonesia bukan negara Islam. Hukum yang harus dipatuhi hukum negara gitu dong. Apalagi di sekolah negeri. Pakai peraturan Kemendikbud dong. Meskipun rezim PKS sejak dulu ya, sejak dia berkuasa itu memang menyusupkan ini ke kurikulum, ke peraturan-peraturan dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi di Indonesia kerusakan yang kita lihat hasil dari masuknya kelompok konservatif di pemerintahan. Sekarang kan kita ribet ini. Non-muslim dipakai berjilbab, gila itu. Itu sudah menyalahi akal sehat. Kamu meyakini jilbab wajib, pakai sendiri. Jangan memaksa orang lain. Negara Indonesia bukan negara Islam. Saudi Arabia negara Islam aja udah nggak pakai jilbab. Kamu kemana aja gitu loh. Jadi ini dikembalikan lagi lah ke akal sehat masyarakat Indonesia. Silahkan berpikir sendiri, silahkan merenung sendiri. Diskusi yang menarik ini Mas Kajito. Ya, terima kasih. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Program ini hanya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi, melihat persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, supaya kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.